Bismillahirrahmanirrahim. Kita sampai di wa ammat turuku katarkiz zina wa ghairihi. Ini masih di rangkaian tentang niat itu disyariatkan karena kasus-kasus tertentu. Artinya apakah kasus ini membutuhkan niat, disyariatkan niat, apakah kasus ini tidak disyaratkan atau tidak disyariatkan niat. Ini kita masuk di bab-bab yang tentang meninggalkan. Wa amat turuku, adapun hal-hal yang terkait dengan meninggalkan katarkiz zina wa ghairihi, seperti halnya meninggalkan zina dan selainnya, falam yustaj ila niatin, maka tidak dibutuhkan kepada niat. Konteks-konteks bab-bab tentang meninggalkan sesuatu seperti meninggalkan zina dan yang lainnya itu tidak membutuhkan niat. Alasannya lihusulil maksudi minha, karena hasilnya tujuan atau maksud dari turuk. Wa huwa ijtinabul manhi biqaunihi lam yujad. Maksudnya itu adalah, maksud atau tujuan dari tarki itu adalah menjauhi yang dilarang biqaunihi lam yujad, dengan catatan bahwa yang dilarang itu tidak wujud, tidak terjadi. Jadi tanpa niat pun meninggalkan zina, kalaupun tidak terjadi zina, itu sudah husulul maksud. Husulul maksud yaitu menjauhi zina. Yang penting zina nggak wujud, walaupun wa iyakun niyatun, walaupun niat itu wujud. Sebagian redaksi wa ilam yakun niyatun, ya, walaupun niat itu tidak wujud. Wa iyakun niyatun, walaupun niat itu wujud, akan tetapi maksud dari tarki itu sudah hasil. Artinya hasil itu meninggalkan zina itu tanpa niat sudah bisa, yaitu dengan cara zinanya tidak terjadi. Zina tidak terjadi itu sudah hasil dari meninggalkan zina. Naam, oke, memang tidak butuh niat. Yuhtaju ilaiha fi husulis thawabi al-mutarattabi ala tarki. Dibutuhkan niat untuk mendapatkan husulis sawab, mendapatkan pahala hasil dari meninggalkan itu. Kalau meninggalkan itu plus diniati meninggalkan maksiat, meninggalkan dosa, maka itu akan menghasilkan pahala juga, pahala bonus, ya. Walamma taraddadat izalatun najasati baina asla, ini ketika izalatun najasah, menghilangkan najis ini masih ragu, ya, ragu di antara dua keasliannya. Maksudnya ragu di antara dua keaslian itu al-af'ali min haitsu annaha fi'lun, yaitu apakah dia tergolong pekerjaan, tergolong dari bagian pekerjaan min haitsu annaha fi'lun, karena dia izalatun najasah itu juga mengerjakan, yaitu mengerjakan izalah. Wa turuki, atau dia tergolong hal-hal yang meninggalkan, min haitsu annaha qaribatun minha, dari sisi bahwa izalatun najasah itu lebih dekat turuk, lebih dekat meninggalkan. Karena alasan seperti itu, walamma taraddadat jara fi ishtiratin niat khilafun, maka di dalam menyaratkan niat, karena masih ragu antara afal atau turuk. Kalau afal istiratun niat, kalau turuk tidak istiratun niat, maka terjadi khilaf. Warajjaha al-aksaruna adamahu tagliban limusyabahati turuk, dan kebanyakan ulama meniadakan syarat niat. Jadi kebanyakan ulama mengatakan bahwa istiratun niat itu tidak wajib, tagliban limusyabahati turuk, karena lebih yang mendominasi adalah lebih serupa dengan meninggalkan atau tarki. Ini kalau keterangan tambahan di Bujairumi, alasan lebih kuat meninggalkannya adalah seseorang yang membersihkan najis itu berusaha menjauhkan najis, berusaha menjauhkan dirinya dari najis. Itu musyabahati turuknya di situ. Wa nadhiru dzalika aidan wuslul mayyiti, yang menyamai zalik ini kembali ke izalatun najasah. Yang menyamainya itu adalah membasuh mayit, memandikan mayit
ini sama dengan kasusnya izalatun najasah. Wal ashahhu fihi aidun adamul ishtirati. Menurut qaul ashah di dalam memandikan mayit ini juga tidak disyaratkan niat adamul ishtirat. Ya anul qasda minhu at-tandzifu, karena tujuannya adalah membersihkan kaizalatin najasati, seperti menghilangkan najis. Wa nadhiruhu aidon, dan kesamaannya lagi adalah niatul khuruj minas salat, yaitu niat keluar dari salat. Al tusytaratu, apakah disyaratkan? Wal ashahhu la, menurut qaul ashah tidak. Qala al imamu li anna niyata innama taliqu bil ikdam. Menurut Imam Haramain, al imam ini kembali ke Imam Haramain ya. Karena sungguhnya niat itu lebih layak terkait hal-hal yang ikdam. Hal ikdam itu melakukan sesuatu, la bitarki, tidak terhadap meninggalkan. Jadi konteks ikdam itu lebih cocok untuk niat, bukan konteks tarki. Jadi niat itu hanya di perkara-perkara yang afal atau ikdam, bukan di perkara yang tarki, turuk. Wa nadhiruhu aidan shaumut tamattu'i wal kirani. Persamaan izalatun najasah lagi adalah puasa tamattu dan kiron. Puasa tamattu wal kiron ini agak panjang ya pembahasannya. Maksudnya puasa tamattu ini adalah rangkaian ibadah yang mendahulukan umroh dulu, baru kemudian haji. Kalau kiron ini adalah haji plus umroh. Nah ini tamattu dan kiron ini wajib bayar dam. Damnya adalah kambing atau hewan-hewan kurban. Faiza amintum faman tamatta'a bil umrati. Faiza amintum faman tamatta'a bil umrati, barang siapa yang tamattu dengan umrah. Faiza amintum faman dikurangi gimana? Faiza amintum faman tamatta'a bil umrati ilal haji famastaisara minal hadi, maka memberikan hadi, yaitu damnya berupa menyembelih seekor kambing. Kalau nggak ada faman lam yajid fasyamu, maka berpuasa ketika tidak bisa membayar dam berupa kambing itu. Nah, ini pembahasan shaumut tamattu. Hal yustaratu fi niyatut tafriqah, apakah disyaratkan di dalam shaumut tamattu itu niat memisahkan puasa? Jadi shaumut tamattu itu teknisnya ada yang 3 dikerjakan di saat haji, salasatin fil haji wasab'atin idza raja'tum, yang 7 di rumah. Nah itu kan ditafrek, yang 3 dilaksanakan di Mekah, yang 7 dilaksanakan di rumah ketika sudah pulang dari haji di Indonesia, seumpama kalau konteksnya sini. Berarti tafriqah di dalam puasa itu perlu niat atau enggak? Wal ashahhu la, menurut qaul ashah tidak perlu niat tafriqah. Karena hasilatun bidunha, karena niatut tafriqah itu sudah hasil tanpa niat. Karena tafriqah ya, hari ini kembali ke tafriqah. Karena tafriqah itu sudah hasil tanpa niat. Kalaupun dia tidak niat, itu sudah ada tafriqah. Jadi tiga kali puasa 3 hari puasa di Mekah, terus kemudian sisanya puasa di di kampungnya atau sudah pulang. Wa nadhiruhu aidon, ini semoga bisa dipahami ya. Wa nadhiruhu aidon niatut tamattu'i. Persamaannya lagi adalah niat tamattu. Niat tamattu itu niat menggabungkan niat umroh dulu kemudian haji. Hal tusytaratu fi wujubid dam, apakah untuk niat tamattu ini disyaratkan di dalam wajibnya dam? Jadi saya ulangi lagi ya, tamattu itu mewajibkan denda. Fa idza amintum faman tamatta'a bil umrati ilal haji famastaysara minal hadi. Kalau nggak bisa siam. Nah, niatut tamattu itu apakah disyariatkan niat umroh dulu baru haji, itu disyaratkan nggak saat ihram itu? Wal ashahhu la, menurut wal ashah tidak disyaratkan niat tamattu. Li'annahu muta'alliqun bitarkil ihram minal haji minal miqat. Karena tamattu itu berhubungan dengan karena wujubud dam itu berhubungan dengan meninggalkan ihramnya haji dari miqat. Maksudnya begini, ketika seseorang itu umroh dulu, kemudian dia ihram melalui miqatnya, ihramnya semua dari Indonesia
Kalau lewat jalur Madinah berarti ke Bir Ali dulu. Kalau mikotnya ini Bir Ali, mikotnya ini Bir Ali, kemudian dia ihram umrohnya di Bir Ali, terus kemudian sudah masuk ke Mekah. Masuk ke Mekah dia menjalankan haji, otomatis dia tidak niat ihram haji saat di Bir Ali. Nah, ini dia meninggalkan ihramnya haji dari mikot yaitu Bir Ali. Atau kalau Indonesia langsung ke Mekah berarti di Jeddah. Mikotnya adalah di Jeddah. Di Jeddah dia melaksanakan ihram umroh tapi tidak melaksanakan ihram haji. Itu namanya tarkil ihram lil haji minal mikot. Dia tamattu itu umroh dulu baru haji, itu otomatis meninggalkan ihramnya haji dari mikot. Karena ihramnya haji nanti adalah di Mekah sendiri karena dia sudah sampai di dalam Mekah. Wadzalika maujudun biduniha, dan tarkul ihram lil haji, meninggalkan niat ihram dalam haji itu sudah wujud tanpa adanya niatut tamattu saat di mikotnya yang awal tadi. Ini semoga juga bisa dipaham ya. Ini agak wallahu alam juga. Semoga keterangannya benar seperti itu. Wa nadhiruhu aidon niatul khultati hal tustaratu. Kesamaannya lagi adalah niat menyampurkan harta zakat. Hal tustaratu, apakah disyaratkan? Wal asahula, menurut kal asah tidak. Li'annaha innama atharat bis zakat lil iktisar ala mu'natin wahidatin. Karena sesungguhnya khultoh itu bisa memberikan dampak kepada zakat karena diringkas menjadi satu pembiayaan. Jadi ketika dua harta zakat dikumpulkan menjadi satu pembiayaan, itu maka sudah bisa berefek kepada zakat. Artinya zakatnya cuma zakat satu harta saja yang dibiayai menjadi satu tadi sudah dicampur itu. Wadzalika hasilun bidunha, dan taksir zakat itu atau iktisar ala mu'natin wahidah ini sudah hasil tanpa niatul khultoh. Kalau sudah dicampur ini sudah bisa memberikan efek zakat, nggak perlu diniati. Wa muqabilul asohi fil kulli ro'a janibal ibadati. Perbandingan kaul asoh berarti lawannya kaul asoh di dalam kesemuaan contoh, mulai dari izalatun najasah, terus ghuslul mayit dan seterusnya, itu lebih memandang sisi ibadahnya, dimensi ibadahnya. Fakosa ghuslul mayyiti ala ghuslil janabati, maka kiasnya adalah ghuslul mayit dikiaskan kepada ghuslul janabah. Jadi ghuslul mayit ini dikatakan disamakan dengan ghuslul janabah. Ghuslul janabah kita tahu membutuhkan niat janabah. Wa tamattu'a 'alal jam'i baina sholataini, dan seseorang mengiaskan tamattu terhadap sholat jamak, menjamak di antara dua sholat. Menjamak juga butuh niat. Fa innahu jam'un baina nusukaini, karena sesungguhnya tamattu itu mengumpulkan dua ibadah, yaitu haji, umroh dulu ya, umroh kemudian haji. Walihadza, karena alasan itulah, karena alasan yaitu disamakan dengan jam'a baina nusukain, jara fi waqti niyatihi al khilafu, maka berlakulah khilaf di dalam waktu niatnya jamak. Waktu niatnya tamattu ya, fi waqti niatil jam'i, di dalam waktu niat jamak. Jadi khilaf yang ada di jam'u, yaitu jam'u baina sholata ini juga ada khilaf di tamattu. Wa fil jam'i wajhun, dan di dalam masalah menjamak itu ada satu wajah yang dhaif. Annahu la yushtaratu fihi niat, bahwa sungguhnya tidak disyaratkan di dalam jamak itu adalah niat. Jadi dalam jamak itu tidak disyaratkan niat. Waqtarahu al-Bulkini, pendapat ini dipilih oleh Imam Bulkini. Qala li annahu laisa bi amalin, alasannya adalah karena jamak itu bukan amal, bukan pekerjaan, bukan af'al. Kita tahu tadi bahwa pendapatnya Imam Haramain itu niat lebih
cocok kepada ikdam atau af'al. Kepada hal-hal yang tidak ikdam atau af'al itu tidak cocok. Wa innamal amalu as-sholatu, dan pekerjaannya itu adalah sholat, bukan jamaknya. Wa suratul jam'i hasilatun biduni niyatin, dan gambaran menjamak itu sudah bisa terjadi tanpa adanya niat. Tanpa adanya niat, kalau sudah di jamak ya menjadi jamak, seperti khultah tadi. Tanpa adanya niat pun, kalau sudah harta itu dicampur, maka sudah menjadi harta campuran. Walihadza la tajibu fi jam'i ta'khir, karena alasan itulah tidak wajib niatul jam'iyah di dalam jamak takhir. Karena alasan itu, alasan suratul jam'i sudah bisa hasil tanpa niat, niat itu tidak wajib di dalam jamak takhir. Di dalam jamak takhir semua zuhur di takhir di asar itu tidak wajib menjamaknya, tidak wajib niati jamak. Naam yajibu fi ayyakuna takhir biniyatil jam'i. Oke, memang jamak takhir itu tidak wajib niat. Akan tetapi yajibu fi ayyakuna takhir biniyatil jam'i. Akan tetapi saat takhir, saat memilih jamak takhir itu harus ada niatul jam'i. Wa yushtaratu kaunu hadhin niyat fi waqtil ula, dan disyaratkan niat ini adalah di waktu yang pertama, di waktu sholat yang pertama. Contoh sholat zuhur, ketika ada keinginan untuk menjamak takhir sholat zuhur dan asar yang diletakkan nanti di asar, maka disyaratkan niat jamaknya itu adalah di waktu sholat pertama, yaitu sholat zuhur. Haitsu yabqa min waqtiha, ini satu redaksi qadru ya. Haitsu yabqa min waqtiha qadru ma yasauha, dengan gambaran sekira dari sisa waktu itu ada kadar yang muat untuk sholat ula itu. Ya, memang kalau di sini asarnya, di Indonesia asarnya jam 3, ada 10 menit sebelum ada satu waktu ya, satu waktu yang muat untuk satu sholatan itu di waktu ula. Nah, di situ wajib niat jamak takhir. Fa'in akhara bi ghairi niyatil jam'i, ketika seseorang mentakhirkan atau menjamak takhir dengan tanpa niat jamak di waktu yang pertama, hatta kharaja al waktu, sampai waktunya keluar, aldoko, atau waktunya sempit, haitsu la yasawal fardhu, dengan gambaran tidak muat satu fardu tadi. Jadi jam 3 mendekati jam 3 aso wasorotil ula kodoan, maka dia berdosa dan sholat yang pertama menjadi kodok. Hakadza jazama bil ashab, seperti inilah, pendapat seperti inilah yang diyakinkan, yang diperjelas oleh para ashab Syafi'i. Wa yaqrubu minhu ma dzakara an-Nawawi fi syarhil muhadzabi wa tahqiq, dan lebih dekat dari pembahasan jamak itu adalah sesuatu yang disebutkan Imam Nawawi di dalam syarah muhadzab dan tahqiq, yaitu annal as-sahha fi sholati, bahwasanya sesungguhnya yang lebih sahih dalam sholat, wa fi kulli wajibin muwassa'in, dan setiap perkara wajib muwassa', idza lam yuf'al fi awal waktu, ketika tidak dilakukan di permulaan waktu, annahu la budda inda ta'khir minal azmi, maka wajib ketika ingin mengakhirkan adalah wajib mengazam, azam ala fi'lihi fi asna'il waktu. Azam yaitu bertekad untuk melakukannya di tengah-tengah waktu. Seperti contoh ketika masuk waktu zuhur. Zuhur ini kan sholat yang muwassa, waktunya sampai asar. Ketika dia ingin melakukan sholat zuhur itu nanti atau mungkin di pertengahan, maka dia wajib untuk azam. Ini pendapatnya Imam Nawawi di dalam Syarh Muhadzab dan Tahqiq. Wal ma'rufu fil usuli khilafu dzalik, dan yang diketahui di dalam pembahasan kitab-kitab usul ada hal berbeda dari itu, dari labudda ini, berarti tidak wajib ya, tidak wajib azm. Waqad jazama Ibnu Subuki fi Jam'il Jawami bi annahu la yajibul asmu 'alal muakhiri, dan Ibnu Subuki memastikan, saya ulangi ya, wa yaqrubu minhu ma dzakara Nawawi fi syarhil muhadzab wa tahqiq anal ashah fi shalat wa fi kulli wajibin muwassa' idza lam yuf'al fi awalil waqti annahu la budda inda ta'khir minal asmi ala fi'lihi fi asna'il waqti. Wal ma'ruf fil usuli khilafu dzalik, dan yang diketahui di dalam kitab-kitab usul adalah berbeda dari itu, artinya tidak wajib untuk azm.
la yajibul azmu ya. Waqad jazama Ibnu Subuki fi Jam'il Jawami, dan sungguh yakin Ibnu Subuki di dalam kitab Jam'ul Jawami bi annahu la yajibul azmu alal muakhiri, bahwa tidak wajib azam untuk orang yang mengakhirkan tadi. Wa urida alaihi ma dzakarun Nawawi fi ma taqaddam, dan ditentang apa yang disebutkan oleh Imam Nawawi tadi, ditentang dengan pendapatnya Imam Subuki itu fi ma taqaddama. Fa ajaba fi man ilmawani, Fa'ajaba fi manil mawani. Kemudian Ibnu Subuki menjawab di dalam Man'ul Mawani'. Man'ul Mawani' ini kitab karangannya Ibnu Subuki juga. Setelah beliau mengarang Jam'ul Jawami', kemudian ada pertentangan, ada i'tirad. Nah, itu dijawab di kitabnya yang baru, yaitu Man'ul Mawani'. Imam Ibnu Subuki menjawab tentang tidak wajibnya azam itu dalam kitab Man'ul Mawani' bi anna misla hadza la yu'khadhu minat tahqiq wala min syarhil muhadzab, bahwa pendapat ini, yaitu wajibnya azam, itu tidak diambil dari kitab tahqiq dan tidak diambil dari syarah muhadzab. Wa annal qaula bil wujub la yu'rafu illa anil qadi wa man tabi'ahu. Pendapat bahwa pendapat wajibnya azam itu diambil tidak diketahui kecuali dari qadi Husain. Pendapat wajibnya azam itu bukan dari tahqiq atau syarah muhadzabnya Imam Nawawi, tetapi dari qadi Husain dan pengikutnya. Ini jawaban kemantapan jawaban dari Imam Ibnu Subuki, yaitu Tajuddin As-Subuki. Qala, Ibnu Subuki berkata lagi, walaula jalalatul qadi laqultu inna hadza min afhashil aqwal. Kalaupun tidak karena kebesaran qadi Husain, laqultu, maka saya akan berkata inna hadza min afhashil aqwal. Qaul ini adalah qaul yang paling buruk, qaul terburuk. Walaula anni wajadtuhu mansusan fi kalamihi mankulan fi kalamil asbati anhu, dan kalaupun aku tidak mengetahuinya, kaul ini tertulis di dalam kalamnya Qadhi Husain dan dinukil oleh orang-orang yang sikoh dari Qadhi Husain, lajawwastu azzalala 'alan naqili li safahati hadzal qauli fi nafsi, maka saya akan menduga-duga bisa jadi kesalahan itu ada di dalam para penukilnya. Karena apa? Karena bobot dari kaul ini sendiri, bobotnya itu adalah safaha, karena rendahnya pendapat ini. Wa huwa qaulun mahjurun fi hadhil millah al-islamiyah. Ini adalah pendapat yang ditinggalkan di dalam agama Islam. Ini biasa ya, itirat antar para ulama ini. Ataqidu annahu khariqun li ijma'il muslimin. Ini masih perkataannya Ibnu Subuki. Saya meyakini bahwa pendapat itu menyalahi ijma' para muslimin. Laisa liqailihi syubhatun yartadiha muhaqqiqun. Tidak ada bagi yang mengucapkan qaul ini syubhat yang diterima oleh para pentahqiq kitab. Wa huwa ma'tudun min hafawatil qadhi, dan ini dianggap sebagai termasuk beberapa kesalahannya qadhi. Wa minal adzaimi fiddin, dan isu-isu besar dalam agama. Fa innahu ijabun bila dalilin, karena qaul ini itu termasuk ijab, mewajibkan tapi dengan tanpa dalil. Itu pendapatnya Ibnu Subuki dalam kitab Man'ul Mawani', mengkritik pendapat yang disampaikan oleh Qadhi Husain dan meluruskan juga bahwa pendapat ini bukan dari syarah muhadzab atau kitab tahqiq, tapi dari Qadhi Husain. Intinya qaul azam ini adalah ijab bila dalilin. Intah, selesai perkataannya Imam siapa? Ibnu Subuki ya. Intaha qaulus Subuki, qaulu Ibnu Subuki. Dobidun, ini ada batasan. Qala ba'duhum, sebagian ulama berkata, laisa lana ibadatun yajibul asmu 'alaiha wa la yajibu fi'luha siwal fari minaz-zahfi. Tidak ada bagi kita suatu ibadah yang wajib azam terhadap ibadah itu. Nah, tadi pembahasannya azam ya, azam tidak wajib menurut Ibnu Subuki. Kalau menurut yang dinukil dari Imam Nawawi dan ternyata diluluskan dari ternyata itu dari Qadhi Husain yang mengatakan wajib. Ini bahasanya lanjut dari situ. Tidak ada ibadah yang wajib azam dan tidak wajib melakukannya selain lari dari peperangan. La yajuzu illa biqasdi tahayyuzi ila fi'atin. Itu tidak boleh kecuali dengan tujuan menempatkan diri terhadap
apa terhadap tentara atau golongan tentara yang lainnya. Wa idza tahayyaza ilaiha la yajibu al-qitalu maha fil as-sahih. Dan ketika sudah menempatkan diri terhadap uh, untuk meminta pertolongan ya, mestinya dia lari dari barisan perang ke barisan perang yang lainnya untuk meminta pertolongan, itu wajib azam, wajib bertekad seperti itu, tapi tidak wajib melakukannya. Artinya dia boleh untuk tidak melakukan itu, tapi wajib azam supaya untuk menyelamatkan tentara itu. Wa idza tahayyaza ilaiha, dan ketika sudah bergabung kepada kelompok yang dia memintai tolong itu, la yajibu al-qitalu maha, maka dia tidak wajib berperang bersama dengan kita itu dalam qaul ashah. Li'annal azma murakhisun lahu fil insyraf, karena tekad untuk bergabung dengan tentara yang lain itu adalah kemurahan baginya untuk bubar atau tidak ikut perang lagi. La mujibun lirujui, tidak mewajibkan dia untuk kembali mengikuti perang. Jadi dia keluar dari barisan perang, itu kan sebenarnya haram, keluar dari barisan perang itu haram. Tapi untuk menyelamatkan atau minta pertolongan itu dia wajib azam, wajib melakukannya. Wajib azamnya tapi tidak wajib melakukannya. Wajib azam, dan ketika dia sudah melaksanakan azam itu, dia tidak wajib untuk kembali berperang lagi. Itu sudah kemurahan yang dia dapatkan, artinya dia tidak wajib kembali untuk berperang lagi. Wallahu a'lam bishawab.